gua itu malah bikin judul dari kemarin, mualaf dikomerselin, tanda tanya. Salah nggak gua? Hah? Gak masalah. Cuma Gua sebelum ada apa acara Ragunan lah, Makassar lah, gua udah kritik argumentasi tanggal 25 Desember. Kali ini kita akan menyaksikan alasan APII tambah benci kepada Valen. Hanya karena Valen mengeritik kegiatan yang mereka lakukan, yaitu menggunakan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia. Padahal semua orang tahu, tanggal 25 Desember adalah hari raya orang Kristen. Nanti teman-teman akan mendengarkan argumen dari Umar yang menurut saya masuk akal. Tapi argumen ini tidak diterima APII. Berikut videonya. Gue nggak pernah ngeritik pribadi orang. Gimana kalau di mirroring gitu? Misal Jul, orang-orang apa itu polemikus itu yang kata lu itu, dibikinnya lah nanti ya kan? Hari Raya Murtadin diambil dari hari raya besar umat Islam. Apa nggak digeruduk mereka? Nggak tahu aku digeruduk atau enggak, kan nggak pernah tes. Coba suruh tes. Orang Rudi Simamora aja digeruduk, gimana sih? Untung nggak anarkis itu. Kemana kok ini? Loh, Rudi Simamora kan menghujat, bukan bikin acara. Lah iya, apa nggak? Gimana sih kok itu, Jul? Loh, beda dong. Menghujat agama sama bikin acara, mana bisa Iya, disamain? kan ada motif, Jul, kayak nggak ada tanggal lain apa, Jul? Coba lu tanya sama sama Andre nih. Kalau agama lu dihujat di depan lu geruduk nggak? Jul, sekarang gini, Jul. 25 Desember itu dikenal sebagai hari raya apa? Ayo. Seluruh Dikenal dunia, sebagai hari raya Natal. nah ya udah gitu. Ketaruhlah tanggal 2, 3, 4 gitu. Kan satu hari yang sama bisa ini ada beberapa perayaan. Iya, tapi kan itu legalisasinya itu loh, siapa yang mengesahkan, pemerintah kah, MUI kah, kan ada fatwa contohnya gitu loh. Ya, itu kan acara internal mereka aja, bukan acara besarnya, kan cuma acara internal. Kayak contoh nih, lu bikin hari raya atau hari ulang tahun kantor lu, hari perkumpulan lu sendiri, kan nggak ada masalah sebenarnya. Ya masalah lah. Di sini kapan? Kalau aku sih nggak peduli lah. Lu mau bikin Masalahnya jadi pas hari gitu loh, Jul. Coba di hari yang lain gitu loh, jadi biar enak gitu loh. Maksudnya ya waktunya bisa dibagi waktunya. ya mungkin begini, kan tanggal 25 libur, jadi ngumpulin orang kan juga lebih gampang. Kemarin gua nanya nih, nih sama orang-orang Karisteng itu, gua tanya, gimana? Jujur. Ya, Enggak, contoh nih, misalnya aku bikin tanggal 3 nih, tanggal 3 Januari. Ya, misalnya aku bikin acara. Orang kan nggak bisa datang, lagi hari kerja. Lu carilah hari Minggu, Jul. Di Belanda, Jul. Di Belanda itu tanggal 31. Hari Minggu berubah-berubah, coy. Contoh nih, 4 Januari. Carilah. Tahun depan 4 Januari nggak minggu lagi, udah hari Sabtu dia. Iya, carilah yang maksud gua itu jangan tanggal 25 gitu loh. Apalagi itu kan harinya membawa sebuah religion itu. Oh, artinya tanggal 25 Desember udah di booking gitu, nggak boleh dipakai Ya, kecuali 25 Desember hari ulang tahun lu gitu, udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Karena lu bener-bener kan gini Mar, kan gini Mar, justru kita nggak percaya hari itu, makanya diadakan hari itu Mar. Maksudnya gini Bang Dian, gue kan nonton banyak ya narasi-narasi debat ya kan, selalu mengkaitkan 25 Desember sebagai hari raya kelahiran Dewa Matahari gitu. Nah, kalau misal gua kan terjun di dunia diskusi debat itu. Nah, terus si Umar ngerayain hari mualaf tanggal 25. Terus gua lebih framing. Sama-sama kelahiran Dewa Matahari kok beritisin gua. Kemana coba? Nah, jadi menurut Yesus tanggal 25 lahir. Itu legitimasi pemerintah, Jul, gimana sih kok ini? Iya, legitimasi pemerintah. Cuma aku nanya pendapat lu. Kan Ya, karena kalau pendapat apa ini? Ini kan karena Kristen di Indonesia lebih banyak yang Katolik sama Protestan. Coba Oke. seandainya gue tanya lu, kalau Kristen di Indonesia banyak Ortodoks,
Kira-kira tanggal 25 nggak hari Natal mereka? Tanggal Bukan 7, tanggal bukan 7. bukan Yang masalah hari. bukan masalah di ortodok gini Jul. Enggak, gue nggak bilang masuk. Ini kan gara-gara yang mayoritas itu tuh yang ini, yang setuju tanggal 25 kan? Gini Jul, mindsetnya tuh gini loh. Kalau ngomongin tanggal itu beda, Mesianik juga nggak pernah ngerayain 25 Desember sebagai hari Natal gitu. Masalahnya begini Jul, kita juga harus subjektif dong gitu loh. Pemerintah melegitimasi 25 Desember sebagai hari perayaan teman-teman Kristen gitu. Hari Natal gitu. Di seluruh dunia loh Jul. Enggak, di Rusia enggak. Di Rusia enggak. Iya bisa dihitung lah seluruh dunia kalender itu ya 25 Desember hari Natal Jul. Iya di Rusia enggak kan? Gue bilang Rusia enggak. Iya. Nah, Nah maksud gua itu supaya nggak jadi polemik Jul. 25 Desember dijadikan hari mualaf, sejarahnya apa? Gue tanya sama Yu. Ya mana lah aku tahu yang buat bukan Motifnya aku. apa? Nah Ya, makanya kok itu. jangan sama yang buat. Ini yang pertama. Terus kedua, masalah polemik nggak polemik kan tergantung sudut pandang. Contoh nih, ya Umar pakai peci merah. Kalau aku mau jadikan polemik bisa juga. Wah nih Umar ini ternyata pendukung partai ini gitu kan. Kan tinggal ku buat-buat aja gitu. Peci merah nggak ada urusannya. Kok suka kali kok ini melebar Enggak. Jul. Enggak, masuk kalau mau dijadikan polemik, sesuatu tuh kalau mau dijadikan polemik pasti bisa. Polemik dong. Kemarin tuh polemik tahun kemarin gimana sih? Ah, apa polemik tahun kemarin? Coba, Kan polemik tahun kemarin tuh. Itu si siapa itu? siapa ayo? Yang sekarang gua kantor itu siapa itu? Ade Armando tuh. Terus? Itu bukan, itu 25 biasa. Desember. Polemik Sekarang gini Jul. saling Contoh misal gini Jul. biasa aja kali. Iya kan polemik juga. Ya, Sekarang polemik. gini Jul. Setiap hari juga ada polemik. Ada nggak satu hari tanpa polemik? Iya. Maksud gua gini loh Jul. Indonesia ini kan menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Oke. Oke. Ah. Dengan adanya 25 Desember dijadikan sebagai hari mualaf, itu motifnya apa, sejarahnya apa gitu. Oke, kan tadi udah aku bilang, yang membuat bukan aku. Lu kalau mau tahu motif dan sejarahnya, tanyalah sama yang membuat dan merayakan. Itu yang pertama. Terus kedua, ya kalau kita bicara polemik, setiap hari juga ada polemik gitu. Kecuali yang nggak boleh nih, contoh ya, yang nggak boleh misalnya Bang Sinchan membuat demo di jalan. Mulai sekarang 25 Desember jangan lagi dirayakan sebagai Natal. Ganti jadi hari mualaf. Pergi demo dia gitu. Nah, itu oke lah jadi polemik besar. Kalau ini kan cuman acara syukuran gitu. Masa ya mereka mau buat pun internal mereka, kelompok mereka sendiri ya wes lah gitu. Kalau kalangan sendiri kan harusnya untuk kalangan sendiri gitu Jul. Ya kan kalangan sendiri mereka buat. Buktinya Andre gak Kalau diundang. kalangan sendiri kan Nah, publik loh itu Jul. Gimana sih Jul ini? enggak, coba lihat. Si Andre bilangnya dia gak diundang. Artinya kan kalangan sendiri tuh. Andre bukan kalangannya. Itulah nggak bisa datang dia. Oh berarti kok nggak ngelihat si Andre itu mualaf apa dulunya? Bukan. kan benaran Andre tadi bilang loh kok gue Mana nggak gua gabung. itu? Artinya kan acara internal. Betul nggak? itu dulu internal dong. Itu dong. Itu loh Jul. Gimana kalau misal mereka bikin hari Murtadin ditaruh di hari raya besar Jangan umat bawa-bawa Islam? mualaf gitu aja, jangan bawa-bawa nama Gitu mualaf. loh. Ayolah Jul, objektif lah. Kalau aku kembali, aku bilang, kalau aku objektif, aku sendiri ya, aku nggak merayakan. Ya sudah, berarti kan lu Terus- pro gitu lu nggak merayakan. Tapi aku juga nggak melarang orang mau buat, ya orang mau buat. Ya tanggal sama 1, Jul. Tanggal 4. Gua juga Nggak ada urusan sama gua gua juga gitu. nggak melarang Jul. Artinya begini loh, kita ini berpendapat ya kan. Berpendapat itu Menyerukan boleh itu ya. salah. Kan dari kemarin lu menyerukan itu salah gitu. Tanggal 25 Desember dijadikan hari mualaf salah. Itu yang lu serukan gitu. Kalau gua nggak setuju tapi gua nggak peduli gitu. Ngerti kan? Karena nggak mengganggu gua dan nggak ada urusan dengan gua juga gitu. Iya, karena you kan udah muslim. Gimana dengan teman-teman Kristen? Iya, mereka mau komplain ya silakan gitu kan ada mekanismenya kayak lu bilang tadi. Ya kalau nggak senang lapor. Iya. Lu bilang. Gini loh Jul, kemarin gua udah rekam semua itu perdebatan itu sampai mau ketemuan, mau hantam-hantaman gitu. Wih,
Siapa mau hantam? Nggak boleh hantam-hantaman, melanggar hukum lah itu. Ya makanya itu. Mana sih itu? Lah, betul nggak? Sekarang gini, kalau merasa yang dilakukan itu melanggar hukum, laporin. Kan biasanya Umar paling hobi gitu kan, laporin gitu. Gini, Kalau Jul. kita posisinya apa sih kepentingan kita nggak ada, ya wes ngapain dipedulin gitu. Ya, sekarang gini, Jul. Gua kan nanya itu di sisi argumentasi. Itu motifnya apa? Kan gitu. Iya. Sejarahnya dari mana Nah, gitu. itu kalau Nah, lu kalau nanya- kalau yuk nggak bisa jawab itu ya jangan diteruskan gitu loh. Iya kan Narasi terus. aku bilang kalau masalah lu tanya aku itu, aku nggak tahu karena bukan aku yang buat dan aku nggak tergabung. Ya sudah, Ngapain aku mau Jul. tahu gitu. Tapi kalau lu Ya tanya sudah, yang Jul. dibuat itu salah nggak, ya kembali lagi aku bilang itu kan acara internal mereka. Ya Ya, kenapa kok harus tanggal 25? lah kan aku bilang tanyalah sama mereka, kok tanya sama aku. Ya sudah. Ya sudah, Jul. Berarti kan nggak bisa buktinya adalah menjelaskan. acara itu acara golongan tertentu. Nah, sebagai bukti nggak semua orang nggak bisa join. Contoh kayak Andre tadi, ya dia bilang dia nggak bisa join. Nah, artinya kan memang internal gitu. Iya, Jul. Di situ kan ada narasi mualaf juga gitu loh. Ya artinya untuk orang mualaf aja ya udah selesai kan nggak Enggak, dipaksa. gini loh, Jul. Kalau bawa-bawa mualaf ya kan, ya harus dibicarakan dulu dong. Kan mualaf Dibicarakan dengan siapa? Ya dengan mualaf lah, semuanya lah. Loh, gimana cara ngomong sama semua mualaf? Coba lah. Kan di Islam itu kan ada yang namanya musyawarah. Iya, Coba diobrolin dulu gitu loh, Nah, Jul. contoh-contoh kayak misalnya dia obrolin dengan si A, si B, si C. Ya Kan nanti ada dan si Z, si E bilang, Iya. loh saya kok nggak diajak gitu kan? Loh, kan ada MUI, Jul. Coba koordinasi sama MUI dulu, ya kan? Kan gitu, Jul, harusnya. Nanti ada keputusan ulama, istimewa ulama, gitu. Loh tadi bilangnya ngomongnya sama mualaf, ini kok jadi MUI gitu? Loh, kan di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, Jul. Iya, nanti Mualaf itu kan Islam. betul. Dinaungi oleh MUI. Gitu loh, Jul. Kita ini mau ini event-event itu harus sistematis gitu. Tapi intinya gini Umar, kalau nggak ada polemik ini kan jadi nggak ada bahan live kita. Nah, buktinya lu live gara-gara bahas polemik ini. Kagak, orang gua tadi live sama Pak Jul ngobrol-ngobrol santai terus tiba-tiba Nggak ada ngomong bahan kayak juga. begini. Gimana? Gimana? Gua itu nggak pernah serang pribadi orang. Iya, tapi kan bahas polemik. Makanya itu, Jul. Kemarin itu gua juga bikin Bikin judul. masuk. Gitu. Oke lah, cari konten oke lah gitu loh. Ya ujung-ujungnya gini, semua itu pasti ada terkait ya. Wartawan kalau nggak ada kejadian nggak ada kerja dia. Sama kayak Umar ini, kalau nggak ada polemik kan nggak ada bahan kita. Gua kalau konten, Jul. Gua kalau konten udah gua masukin di YouTube banyak, Jul, gitu loh. Gua punya medsos itu tujuannya apa sih? Gua tuh pengen bersuara gitu. Ya Itu udah. aja, Jul. Ya kalau nggak ada polemik lu nggak bisa bersuara. Loh, gimana sih? Tujuannya bermedia sosial itu apa gitu? Tujuan bermedia sosial ya bersuara. Lah iya, bersuara itu seperti apa? Suara kebenaran, suara intimidasi, atau yang gimana gitu, Jul? Nah kalau kebenaran ini kan sudut pandang beda-beda. Bagi Nah, lu itu iya, sekarang bagi orang gini, belum Jul. tentu gitu Gua kan. kembali lagi, ya kan? Hari mualaf itu kan harus tahu dulu motifnya apa, sejarahnya seperti apa, kan gitu. Di sisi lain, waktu debat, teman-teman internal mengkritisi, benar nggak sih Yesus itu lahir pada tanggal 25 gitu. Oke, Saya mungkin tanya, gini, Bang. Kenapa lu nggak langsung cari orang-orang yang Apa? menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf? Kenapa malah nanya sama kita-kita nih yang notabene ya nggak dapat jawaban juga gitu? Loh, gue udah live, udah nyuarain itu kok, nggak ada jawabannya semua. Ya nanya lah gitu. Nanya sama siapa? Nah kayak Orang contoh nih tiba-tiba yang nongol. Nah contoh nih yang buat yang tadi disebut sama Umar ada Sinchan. Kenapa nggak lu panggil Sinchannya gitu? Gua baru tahu itu, Dre. Gua baru tahu Loh, polemiknya si Andri sama si Sinchan. Gua baru tahu kemarin.
Masalah diundang apa Enggak, kagak? kita nggak lagi bahas polemik undang nggak undang kan. Lu mempertanyakan kenapa 25 Desember hari mualaf. Ya, artinya yang tahu-tahu itu kan pasti orang yang merayakannya, betul nggak? Kalau lu nanya sama yang nggak merayakan ya nggak tahu gitu. Lu nanya yang sama merayakan dong, jelas-jelas Shinchan merayakan nih, karena dia yang membuat salah satunya. Ya ditanyain gitu. Nggak ada yang jawab. Ya lu nggak nanya, lu nanya Lu tahu jawabannya. Ini bukan ke orangnya. Loh, karena gue baca sejarah nggak ada itu sejarahnya, Dre. Gimana sih? Lu baca sejarahnya kan di Google. Ini kan sejarah baru. Lah nggak ada siapa yang mencetuskan. Hah? Loh, buktinya udah terjadi nih sekarang kan. Lah makanya itu Ada gue yang mau mencetuskan. nyari gitu. Betul nggak? Gue mau nyari. Nggak, sekarang aku tanya lu, ada mungkin nggak dirayakan kalau nggak ada yang mencetuskan? Terus siapa yang mencetuskan? Ya, cari tahu lah, kan lu lagi kerjanya itu. Lu Cari tahu cari lagi mulai dari doang. Shinchan. Bisa aja lu udah kayak tung-tung Jul, muter-muter Jul. Enggak, kita ini Enggak lu udah kayak tung-tung lu muter-muter lu. Loh, betul dong. Gini, misalnya contoh nih, Shinchan lu tanya, Shinchan, lu kenapa merayakan hari? Nggak ada 25 urusannya hari gua sama Mualaf? Shinchan. Shinchan itu nggak ngerti sejarah 25 Desember, nggak ngerti. Oke, pasti dia kan ikut orang. Dia ikut siapa gitu kan? Mungkin dia nggak ngerti, tapi kan dia pasti akan bilang, oh, saya nggak tahu sejarahnya, tapi karena saya ikut si A. Nah, nanti lu cari lagi si A ini. Ya ntar gua cari lah orangnya siapa yang Nah, gitu. itu udah setahun yang lalu itu, Bang Jo, udah setahun yang lalu itu. Lucu Dia- aja dia- lu. Macam-macam. Ya Pikiran. kalau dikerucutkan ya nggak banyak orang sih ya, lingkaran itu juga lah. Gua tanya motifnya apa, sejarahnya apa kan gitu. Yang tahu motifnya tentu saja yang pertama sekali membuat dong. Kalau kita kan nggak tahu. Bahkan Shinchan mungkin juga cuma ikut-ikutan kan? Makanya Nah itu. itu. Iya, lu harus nanya yang pertama mencetuskan gitu. Orang nggak ada lu. Nggak Pinjam ada tangan gitu. nanti aja, pinjam tangannya Kang Andre itu lah. Nanti nanya-nanya. Bisa-bisanya itu. Bisa aja gitu. Iya lah, gua itu kritis Jul orangnya. Argumen yang gua kritik itu argumen. Gua gak pernah serang pribadi orang. Betul, tapi maksudnya kan argumen tuh bisa lebih tepat sasaran dengan langsung ke orangnya gitu. Masalahnya nggak ada yang mencetuskan siapa gitu, tiba-tiba nongol gitu. Loh, nggak mungkin bisa nongol kalau nggak ada pencetuskan ini Ya gimana sih? lu bantuin lah nyariin siapa pencetus, lu juga konten kreator. Pinjam tangannya Kang Jol lah. Dan Jol. Nah, betul nggak gini? Contoh nih, lu tiba-tiba melihat ada nasi goreng nih di meja. Kan nggak mungkin nasi goreng ini nongol tiba-tiba gitu kalau nggak ada yang bawa atau nggak ada yang masak. Nah iya kan nggak ada yang tahu, makanya gua live di media sosial, barangkali ada yang merasa kan gitu. Oh, jadi lu live Gitu. ini supaya ada yang merasa terus Iyalah. klarifikasi gitu. Oh. Ya udahlah. Gimana coba? Semangat kalau gitu. Ya lu bantuin lah siapa yang mencetuskan itu. Ya udah nanti ku bikinin judul. Apa Tolong itu? siapa yang mencetuskan? Umar mau tahu alasannya. Oke? Pinjam, Oke. bisa juga. Pinjam tangannya Julius. Siapa tahu kan dengan seperti itu nanti ada kedekatan akhirnya bercerita. Ya sudah. Iya, gitu aja. Gitu. Gitu aja sudah. Ntar kalau giliran dibalik digeruduk. Nggak mungkin lah, nggak bisa ketawa lu Jul. Ayo coba itu, bikin aja itu. Kalau nggak digeruduk itu. Enggak lah. Enggak lah orang duduk si Mamora aja digeruduk. Iya, ada istilah di kita tuh belum try belum tahu. Nah, kan gimana kita bisa tahu kalau belum pernah ada contohnya gitu? Itu lu duduk si Mamora aja digeruduk kok. Loh, Makanya Enggak, tunggu. makanya Dia dibentuk gini. apa? Loh, menista kan? Nah, ya udah. Atau gini, menurut lu misal gini ya, gua nanya nih sama lu nih, kalau misal ada nih, teman-teman Kristen menjadikan hari raya besar umat Islam sebagai hari raya murtadin gimana? Menurut lu? Ya nggak masalah, mereka kan akan buat internal Oh. untuk makan-makan. Dan kalau nggak salah, pun, Mar. Kalau nggak salah, waktu kita Lebaran kemarin itu mereka buat kok. Nggak Ada tahu. murtadin, mereka bikin perayaan sampai makan babi pun, setahu aku. Nah, Saya pun juga kayak gitu kok. kalau ada yang bikin jangan digeruduk gitu. Iya, mereka bikin kok kemarin tuh Oke. berapa kali kok ini Gimana?
sampai mereka bilang ini ya kita hari Murtadin, berkali-kali mereka pingin bikin, cuman nggak laku-laku karena Murtadinnya nggak kompak. Mana ada Jul. Banyak, Mar. Contoh coba, mana coba? Ayo contoh. Effendi Usman berkali-kali bikin hari Murtadin. Iya, Cuman tanggal lucunya- berapa? Tanggal Iya, berapa? itulah lucunya mereka, hari Murtadin itu berubah-berubah, artinya nggak laku. Ya, yang ini buatnya ini, nanti yang Murtadin sana buatnya tanggalnya beda. Itu kan dibilang ini ngapain sih mereka gitu, kok bisa beda-beda gitu. Tidak sejelas yang ini kan jelas ini. Sampai gua cari di Google itu 25 Desember hari mualaf. Nah, gua sebagai umat Islam, ya kan, gua patut tahu dong sejarahnya gitu. Iya, cari. Iya, Maulid Nabi aja ada sejarahnya, Jul. Betul, artinya lu mau tahu, lu berusaha dong cari tahu. Tadi lu bilang lu nggak mau cari tahu. Duh, kok nggak mau cari tahu gimana, Jul? Ya tadi lu kan nggak mau telusuri, lu pinginnya orang Nggak yang ada yang mencetuskan pertama kali siapa nggak terpampang di Google. ya itu follow paling ujungnya dulu. Dari Sinchan, nanti Sinchan ngomong dia taunya dari si A, nanti A akan bilang si B, ya sama kayak inilah, kayak termehek-mehek gitu, kayak misal lu cari Andre nih, cari keberadaan Andre yang hilang. Oke, Udah kayak tum-tum kau ini muter-muter aja. loh itu yang benar dong. Nyari orang kan kayak gitu juga. Mulai dari sini, nanti dia bilang, oh saya terakhir ketemu ini, ya dia sama si ini, ya cari lagi si itu, kan lama-lama ketahuan. Kalau nggak mau nyubit, kalau nggak mau dicubit jangan nyubit lah, gitu loh. Toleransi aja lah, Jul. Loh, tapi kan yang nyubit bukan aku nih, kok komplainnya ke aku? Loh enggak, kan kita lagi percakapan ini, Jul. Iya, aku juga bingung gitu. Ini Ya kita sama kayak gini, Jul, sama kayak gini nih. Ketika gue berargumen nih, berdakwah, jangan kau caci maki sesembahan orang. Ya betul. Apa balasan mereka sama gua? Apa balasan apa sih? Nah, apalagi lu kayak nggak tahu aja, orang lu nge-WA gua, lu nge-WA apa sama gua gitu. Mar, sebentar lagi kau di apa? Itu mana gua tanggapin itu? Serang-serang pribadi. Ayo. Itulah aku bilang sama lu, Mar. Udahlah, Jul, kalau mau dakwah itu bagus, ya kan, objektif gitu loh. Gua kan berargumen tuh, kalau dakwah jangan kau mencaci maki sesembahan orang, kan gitu. Lah kenapa gua dimusuhin? Loh, kenapa lu musuhin? Kok nanya ke gua? Kan yang musuhin lu bukan gua, coba lah. Jangan cari awal lah, Jul. Gimana sih, Jul? Betul nggak? Nggak, tunggu. Lu nanya kenapa lu dimusuhin? Lu harusnya nanya sama yang musuhin lu atau sama gua? Sampai muncul nggak karu-karuan, sampai muncul Pak Jul dibilang Jul kafir. Gimana sih kau ini, Jul? Kamar, bahasanya Juli ini kalau bahasa politiknya mencari aman. Enggak lah, Gua gede nih, Pak Jul mau Pak Jul. Sampai kita ke Polda dibilang numpang kencing, apa maksudnya? Loh, kok nanya ke aku? Aku nggak tahu, Mar. Kan sekarang gini. Lu tahu sendiri dari dulu ya, kalau gue prinsipnya, ya gue nggak pernah mau istilahnya ikut-ikutan yang gitu-gituan. Contoh nih misalnya, Umar berantem sama Bang Wan. Terus Umar bilang sama gue, lu harus benci juga sama Bang Wan. Gue nggak mau loh. Apa alasan gue benci Bang Wan? Toh gue nggak ada masalah sama Bang Wan. Iya, orang gua berargumentasi kok seperti itu gitu. Dan sampai detik ini, ya masih Apa? gitu kan. Ngebully kan? Orang banyak yang benci sama Umar, ya. Dan selama gua nggak ada masalah sama lu, ya wes gitu. Kecuali lu ada masalah, itu lain cerita kan gitu. Iya, ini kan gua ngomong ke lu gitu. Gua kasih tau ke lu, ini lu Jul. Lu lihat aja lu komen-komen di bawah itu. Sampai ngomonglah Pak Julfikar. Giliran di media sosial, Jul, galangnya kayak apa coba? Kayak singa. Ya pastilah. Giliran dipanggil udah kayak ayam sayur. Lu gue sebut namanya Undi Rifa segala macam, apa coba? Lucu. Lucu gimana ya? Ya udahlah, santai Mas. Itulah aku bilang kalau ini ya langsung aja ke orangnya gitu. Jangan bawa Islam lagi. Sampai ada lu ngomong, kalau mereka menghujat kita balas hujat. Mana Islam ngajarin kayak begitu?
Coba, lu si blender tuh. Gua sebut namanya satu-satu tuh. Ya Kemana itu kau, Jul? tunggu loh, dia kan mewakili dirinya. Sama wakil ya apa bawa Islam segala kok. Loh, kan dia nggak bilang ini ajaran Islam harus gini-gini, kan enggak, dia bilang kan pribadi dia. Mau apa, Jul? Udahlah, nggak usah nutup-nutupin lah. Nah, aku bukan nutupin, aku kan subjektif apa objektif aja. Udahlah, Jul. Lu itu teman baik gua gitu. Gua juga nggak mungkin bongkar-bongkar gitu. Mar. Ya wes lah. Aku Berikut ini adalah tanggapan dari pihak APII yang disampaikan oleh Bang Kipli tentang alasan pemilihan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Mu'alaf itu 25 Desember itu adalah hari lahirnya juru selamat mereka. Tapi ketika mereka mu'alaf, ternyata hari itu adalah hari yang mematikan dan membinasakan kekal mereka di neraka. Betul? Betul. Maka ketika mereka mu'alaf, mereka terlahir kembali menjadi fitrah. Benar? Yang menyebabkan mereka mati kekal adalah ketika mereka menjadi manusia, dibimbing orang tuanya menuju ke rumah ibadah menyembah sosok yang bernama Yesus. Betul? Akibatnya mati akal, mati iman, mati semuanya, kekal di neraka. Begitu mereka mu'alaf, mereka terlahir menjadi bayi yang suci kembali. Maka momentum itu disatukan di hari di mana hari yang dulunya membuat mereka mati menjadikan mereka hidup kembali menjadi seorang mu'alaf. Benar ya? Benar. Karena 25 Desember itu ketika orang-orang yang sudah mu'alaf, itu adalah hari yang buruk bagi mereka. Hari di mana dulu mereka itu paganisme, memperingati kematian kelahiran Tuhan. Itu adalah kabar duka cita, kabar duka buat saudara-saudara mu'alaf. Begitu mereka mengenal Islam, masuk mu'alaf, menjadi seorang muslimah, mereka terlahir kembali menjadi seorang yang suci, ya mereka harus punya tanggal lahir dong. Maka sepakat memilih tanggal 25 Desember. Benar ya? Itu alasannya. Gue nggak pernah ngeritik pribadi orang. Gimana kalau di mirroring gitu? Misal Jul, orang-orang apa itu polemikus itu yang kata lu itu, dibikinnya lah nanti ya kan. Hari Raya Murtadin diambil dari Hari Raya Besar Umat Islam. Apa nggak digeruduk mereka? nggak tahu aku digeruduk atau enggak, kan nggak pernah tes. Coba suruh tes. Orang Rudi Simamora aja digeruduk, gimana sih? Untung nggak anarkis itu. Kemana kok ini?